Banyak orang mengeluh ketika belajar spiritual itu hidupnya masih susah. Hidupnya masih susah, masih serba kesulitan dalam konteks cinta, dalam konteks finansial gitu. Dia banyak juga tuh kasus teman-teman saya tuh, dia puasanya puluhan tahun. Tinggal di pesantren. Ada yang kemudian menghindari makan makanan bernyawa, tapi cari istri susahnya bukan main. Sampai di usianya ke-45 dan lain sebagainya. Terus yang ditawarkan spiritualitas dalam diri kita itu apa sebenarnya? Iya, pertanyaan yang sangat penting sekali Mas Hendra Matusbanu. Jadi Assalamualaikum Mbak Ibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sukses ya acaranya tadi pagi ya. Puji syukur, alhamdulillah. Ya, di luar ekspektasi. Bersyukur sekali. Terima kasih teman-teman juga pada rawuh tadi ya. Seneng Pak saya Pak. Lihat antusias teman-teman. Anak-anak muda kembali tertarik kepada budaya Nusantara. Iya. Pak Wibi, ada kabar duka. Hari ini saudara-saudara kita yang di pantai Payangan yang melakukan ritual di malam meditasi di pinggir pantai meninggal dunia karena terseret ombak. Pesan Pak Wibi kali ini. Iya. Tentu kami turut prihatin ada kejadian tersebut. Kita pastinya yakin bahwa apa yang telah mereka upayakan dengan niat tulus untuk bermeditasi, mendekatkan diri kepada semesta, kepada Gusti, tidak pernah sia-sia. Yang mereka lakukan adalah sesuai dengan panggilan nurani mereka. Dan apapun yang terjadi ketika mengikuti panggilan nurani, jiwa mereka pasti akan lebih dalam kondisi semakin damai. Untuk itu maka kita menyikapi ini adalah tentu memberkati jiwa-jiwa mereka. Monggo kita doakan, kita berkati jiwa-jiwa mereka, dan kemudian juga tentunya menjadi kita lebih eling lan waspada. Jadi bahwa apapun yang kita lakukan, tetap kita melakukan semua dengan perhitungan yang rasional, proporsional, karena segala hal sesungguhnya bisa kita antisipasi. Ketika sudah terjadi semacam ini, tentu kita meyakini tadi mereka semua sudah melakukan sesuai dengan panggilan nurani. Kalau sudah dengan panggilan nurani, Gusti mboten sare tidak akan menyanyiakan jiwa mereka. Nah, ini yang perlu kita sadari. Nah, sekaligus juga sumonggo kalau kita mau melakukan ritual-ritual, apalagi di alam terbuka yang juga kita secara rasional tahu ada resiko, monggo jangan lupa terus untuk direnungkan, diperhitungkan. Ya. Kita mengingat bahwa ada kekuasaan yang lebih dari diri kita. Hikmahnya lalu semacam itu. Jadi kita lebih bisa merumangsani, itu yang paling penting. Tapi jiwa-jiwa orang yang mengikuti panggilan nurani tidak akan pernah sia-sia. Bahkan pernah sia-sia. Paling tidak pelajaran berharga buat kita adalah lebih rasional di dalam berspiritual. Ya, karena spiritualitas itu tidak lepas dari rasionalitas. Spiritualitas tidak pernah lepas dari rasionalitas, karena kita mengoptimalkan semua yang diberikan Gusti kepada kita sebagai manusia, termasuk ada akal, ya, rasio. Nah, karena hukum-hukum spiritual itu semua juga logik, presisi, ya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, itu pasti mengandung konsekuensi logis. Nah, itulah rasional. Jadi
berspiritual bukan lalu kita meninggalkan rasionalitas. Justru kalau spiritual kok meninggalkan akal, itu something wrong gitu. Perlu kita pertanyakan. Iya. Ya. Lalu bagaimana dengan kalimat-kalimat sumbang para netizen? Itu mereka sedang ritual mencari pesugihan dan lain sebagainya gitu. Bagaimana mensikapi hal-hal seperti itu, Pak? Dimaklumi saja. Nggak usah terlalu dipikir. Jadi dimaklumi karena that's the world gitu ya. Itulah dunia. Ya. Orang yang berspiritual pasti tahu bahwa akan ada dunia ini pro dan kontra. Akan ada ya sedulur-sedulur kita yang seperti itu. Itu sikap kita tidak perlu membesar-besarkan itu. Kita berlalu saja. Ya. Dan ya kalau bahasa kami sih, kita doakan mereka yang belum memahami. Jadi hal seperti itu sesuatu yang wajar akan terjadi di dunia. Jadi ideal ojo kagetan, ojo gumunan ya. Seperti itu wajar-wajar saja. Iya, wajar-wajar saja. Nggak terlalu penting sebetulnya. Oke. Hari ini banyak pertanyaan, baik dari saya secara pribadi begitu, atau kemudian dari teman-teman di grup Telegram gitu, sehingga saya butuh waktu agak panjang sedikit lah daripada biasanya. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Oke, yang pertama begini Pak Wibi, apakah di dalam ritualitas keseharian Pak Wibi itu ketika kemudian menembah ya sama Gusti itu, minta ini, minta itu, berdoa ini, berdoa itu, barangkali bisa diflorkan begitu? Ya. Ya. Sebetulnya ketika kita sudah hening menyadari nafas ya, pada titik tertentu yang ada itu hanya rasa syukur, Mas. Alhamdulillah, puji Tuhan, astungkar. Itu hanya rasa syukur. Rasanya wis kecukupan. Dan tidak sempat untuk meminta sesungguhnya. Tidak sempat meminta ini itu, tetapi isinya adalah berterima kasih kepada Gusti ya. Saya pastinya kalau dulu pasti iyalah, permintaan doa, minta ini minta itu, tapi lama kelamaan ya dibimbing oleh para guru tentu saja makin ada ya satu pernyataan dari seorang wali besar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu ya. Itu mengatakan begini, Tuhan, aku ingin agar aku tidak punya keinginan. Doaku adalah agar aku tidak memiliki doa apapun. Itu sampai seperti itu. Nah, karena apa? Para orang-orang suci itu, beliau-beliau itu mengajarkan kepada kita tenggelam di dalam kecintaan kepada Tuhan. Karena rasa syukur yang besar atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Sekecil apapun kita bisa menikmati itu. Nah, terutama adalah nafas kita. Kita bisa setiap saat dalam tarikan dan hembusan nafas itu merasakan kasihnya itu terus mengalir. Nah, sehingga ketika merasakan itu nggak sempat meminta, lama-lama nggak sempat meminta apa-apa. Nah, tapi apakah kemudian kita tidak meminta sama sekali? Nah, itu nanti ketika kita sudah terhubung dengan diri sejati, dengan Gusti dalam relung jiwa kita, kita itu semakin dituntun untuk melakukan
rasa syukur tadi dengan tidak meminta apapun, atau dituntut juga untuk melakukan adab tata krama. Itu tertuntut di hati. Ada saatnya, oke, adab tata krama. Jadi meminta itu semata adalah sebuah tata krama, bukan dengan semangat obsesif gitu ya, ingin gitu, tapi semata ekspresi tata krama. Ibaratnya kepada orang tua kita yang sedemikian dermawan kepada kita nggak usah minta, ya pasti dikasih apapun, karena beliau lebih tahu kebutuhan kita. Tapi ketika kita dengan niat bertata krama, dan dalam sewu kula nyuwun dipun paringi menika, padahal tahu pasti dikasih gitu. Nah, itu akan ada komunikasi yang semakin intim dan mesra. Nah, sebetulnya doa itu adalah untuk mengintimkan. Jadi lebih memesrakan diri kita antara sebetulnya hamba dengan Sang Pencipta gitu ya. Jadi sebetulnya itu. Tapi kalau alas batin kata guru saya itu alhamdulillah, puji syukur. Makin kita merasakan nikmat sekecil apapun, khususnya nafas, itu kita nggak sempat minta, tapi selalu diberi kecukupan, keselarasan, keberlimpahan. Itu automatically. Apa orang terus tambah syukur terus ya, alhamdulillah kan. Nah, seperti itu. Maka maaf, Kanjeng Nabi Muhammad SAW misalnya itu mengatakan afdhalu doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa itu adalah pujian kepada Tuhan, alhamdulillah, muji syukur. Itu ada hadisnya, kalau kita bicara hadis ya. Min dalam sewu gitu kira-kira. Siap. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan kedua, banyak teman-teman yang penasaran ketika di Jogja dulu di keraton, Pak Wibi pernah jadi MC di keraton atau gimana? Itu ceritanya di keraton itu seperti apa itu, Pak? Saya dulu kan basic, saya kan penyiar radio. Saya dulu penyiar radio Jeronimo FM ya, itu radio anak muda zaman waktu saya masih muda, termasuk radio favorit lah gitu. Nah, di Jogja ya? Di Jogja. Kemudian setelah radio saya masuk sebagai penyiar TVRI di stasiun Jogja. Saya penyiar berita waktu itu. Nah, kemudian ada senior saya baru saja meninggal, beliau almarhum Romo Haridendi ya. Semoga jiwanya semakin terberkati sekarang. Nah, Romo Haridendi ini yang membimbing saya untuk kemudian akhirnya menjadi host dari Ngerso Dalem ya. Ngerso Dalem ke-10. Jadi saya pernah memang menjadi host acara beliau di Jogja TV waktu itu, di acara Sabdo Tomo namanya. Itu acara dari Ngerso Dalem, pemikiran-pemikiran Ngerso Dalem yang didiskusikan oleh para narasumber. Nah, saya sebagai host beliau. Jadi memang waktu itu jadi kalau saya siaran begitu nyun dalam sewu, itu saya pakai pakaian peranaan seperti orang di keraton, masuk keraton, sowan keraton. Pakai pakaian peranaan. Nyun dalam sewu, di sebelah saya foto besar dari Sultan AB10. Nah, matur sembah nuwun sekali kepada Gusti, saya pernah belajar di situ. Dan ya mungkin maksudnya pertanyaan MC Keraton tuh mungkin arahnya bukan saya sebagai Pranoto Adicoro di dalam keraton, bukan, tetapi saya memang pernah ngeladosi Ngerso Dalem untuk. Oke, saya lanjutkan nih Pak Ibu ya. Banyak orang mengeluh ketika belajar spiritual itu hidupnya masih susah.
Hidupnya masih susah, masih serba kesulitan dalam konteks cinta, dalam konteks finansial gitu. Dia banyak juga tuh kasus teman-teman saya tuh, dia puasanya puluhan tahun. Tinggal di pesantren. Ada yang kemudian menghindari makan makanan bernyawa, tapi cari istri susahnya bukan main. Sampai di usianya ke-45 dan lain sebagainya. Terus yang ditawarkan spiritualitas dalam diri kita itu apa sebenarnya? Iya, pertanyaan yang sangat penting sekali Mas Hendra Matur Sembanu. Jadi Nyun Sewu, orang belajar spiritual itu banyak yang belum pas niatnya. Spiritual sejati adalah untuk semata memurnikan jiwa. Demikian yang saya pelajari dari para guru-guru. Jadi belajar spiritual itu hanya satu tujuannya, yaitu dalam rangka memurnikan jiwa. Karena jiwa kita itu berproses. Nah, ketika spiritualitas kok dipakai dalam rangka hal-hal yang sifatnya di luar itu, yang terjadi akan banyak kekecewaan dan sebagainya. Wajar, karena salah di dalam fokus. Nah, ketika kita itu betul di dalam niat berspiritual, yaitu memurnikan jiwa tadi, prosesnya adalah lewat tadi sadar nafas, yang saya belajari demikian, terus menikmati nafas. Itu lama kelamaan jiwa ini akan berkembang, akan tadi salah satu efeknya itu selalu bersyukur. Lah, karena konsentrasinya itu adalah bersyukur memurnikan jiwa, kok nggak terasa apapun yang kita belum minta tuh kok terus tercukupi, termasuk hal-hal tadi gitu. Jadi nggak perlu fokus ke situ. Jadi persoalannya memang niat. Itu harus pas dulu. Orang belajar spiritual, makanya terima kasih dengan teman-teman ngaji Roso ini, karena satu momentum untuk kita eling lan waspada bahwa mari kita berspiritual itu dengan niat yang lurus, yaitu memurnikan jiwa kita. Itu ajaran agama pun juga demikian gitu. Wan nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Berarti jiwa kita semua itu sedang berproses terus. Nah, ketika kita semakin menyempurnakan di situ, maksudnya adalah memurnikan, yang tadinya belum jernih, masih keruh karena ada watak angkara, murka, lalu terus masih ada luka-luka jiwa, luka-luka batin masa lalu, masih ada dendam, ada rasa amarah, ada iri, benci, dengki dan sebagainya itu. Terus kemudian masih ada ilusi, jadi pengetahuan yang tidak benar tentang segala sesuatu. Jadi mengikrok membacanya itu belum bismi rabbikal ladzi khalaq, belum dengan kacamata Tuhan, belum. Nah, itu semua akan menghambat perjalanan jiwa, dan otomatis kalau masih ada itu semua, mau laku apapun, Nyun Sewu, mau laku apapun dalam budaya maupun agama, kalau niatnya itu belum pas tadi dan masih ada beberapa hal tadi, pasti akan ada kekecewaan. Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, monggo, ini momentum momentum, monggo kita sama-sama, kula panjenengan sami, niat berspiritual adalah untuk memurnikan jiwa, bukan punya kemampuan tertentu, apalagi kasekten dan sebagainya. Itu mah sekedar efek gitu loh.
sekedar efek dan bukan tujuan utama. Oke. Nah, bukan mengejar karomat, bukan mengejar Mendatangkan kotab. lah hal-hal seperti itu nanti makin malah justru masuk ke dalam jurang halusinasi yang makin luar biasa. Kemunduran gitu Pak. Iya, dan yang jelas kan jiwa tetap keruh. Padahal kita niat hidup untuk memurnikan diri, memurnikan jiwa. Ya, yakinlah ketika kita memurnikan itu, ya, rasa syukur yang ada, semua yang tadi hal-hal yang disusahkan tadi itu tercover. Tercover dengan cara apapun yang membuat kita makin bersyukur. Iya. Oke. Itu Menarik. Ini akan seru nanti ke depan ini. Saya kan banyak curhat ini kayaknya. Alhamdulillah.